Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Aditya Muhammad, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dari SMP Negeri 27 Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran dengan tema Hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebelum mulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, selanjutnya kita harus mengetahui kompetensi dasar pada materi kali ini. Kita buka kompetensi dasarnya. Yang pertama, tentang pengetahuan memahami makna Quran Surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, dan Ali Imran ayat 134, serta hadis yang terkait tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Kemudian keterampilannya yang pertama, membaca Quran Surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, Ali Imran ayat 134 dengan tartil. Yang kedua, menunjukkan hafalan Quran Surat An-Nisa ayat 146, Al-Baqarah ayat 153, dan Ali Imran ayat 134 dengan lancar. Ini merupakan kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran kali ini agar siswa mampu mengidentifikasi hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin dalam ketiga surat yang akan kita pelajari kali ini. Kemudian menjelaskan hukum bacaan nun, sukun, dan tanwin dalam surat-surat yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Selanjutnya ini beberapa tujuan pembelajaran yang lainnya yang akan menjadi tujuan selama pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita masuki materi pembelajarannya. Materi pembelajaran kali ini saya bagi tiga. Yang pertama mengenai hukum nun sukun atau tanwin, yang kedua hukum mim sukun, yang ketiga perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang pertama, pada video pembelajaran kali ini hanya akan membahas mengenai hukum nun sukun atau tanwin dan hukum mim sukun. Kita langsung pada materi yang pertama, hukum nun sukun atau tanwin. Ada 4 macam. Yang pertama izhar, kemudian idgham, ikhfa, dan iqlab. Yang pertama izhar. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, maka hukum bacanya menjadi jelas atau tegas. Nah, ini merupakan pengertian dari izhar. Yang kedua, idgham. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 6. Apa saja hurufnya? Yaitu ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Ini pengertian dari idgham. Kemudian yang ketiga, ikhfa. Menyamarkan nun sukun atau tanwin karena timbul suara dengung apabila bertemu dengan huruf ikhfa yang 15. Huruf ikhfa yang 15 yaitu ta, sin, jim, dal, za, za, sin, shin, sod, do, to, zo, fa, qaf, dan kaf. Ini huruf ikhfa yang 15. Yang keempat, iqlab. Mengubah atau menggantikan huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara mim sukun, lalu disembunyikan ke dalam huruf ba yang berbaris disertai dengan dengung. Huruf iqlab hanya satu, yaitu huruf ba. Nah, ini bagian mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Ini ada yang pertama izhar. Ini hurufnya ada alif, ha, kho, ain, ghain, dan ha. Contohnya ini bisa dilihat, nah, dibacanya seperti ini. Man amana. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf alif dibacanya menjadi jelas dan tegas. Man amana. Kemudian yang kedua idgham. Idgham terbagi dua, ada idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna hurufnya ya, nun, mim, dan waw. Nah, ini contohnya, cara membacanya seperti ini. Faman ya'mal. Jadi bukan membacanya faman ya'mal. Jadi bacanya faman ya'mal. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf ya. Jadi membacanya langsung membaca huruf ya-nya. Jadi menghilangkan bacaan huruf nunnya. Jadi faman ya'mal, bukan faman ya'mal, ya. Kemudian yang kedua idgham bila gunah, hurufnya lam dan ro. Contoh membacanya mil laduka. Nah, ini nun sukun bertemu dengan huruf lam. Jadi bacanya mil laduka.
Nah, langsung membaca huruf lamnya. Yang ketiga ikhfa. Ikhfa ada 3. Yang pertama ikhfa kubro atau ikhfa akrob. Yang kedua ikhfa sugro atau ikhfa abad. Dan yang ketiga ikhfa wusto atau ikhfa ausad. Nah, ini jika nun sukun bertemu dengan huruf masing-masing hurufnya ini, kan cara membacanya. Kalau yang pertama ikhfa kubro atau ikhfa akrob, cara membacanya dengan membaca seperti huruf N. Jadi min tilqai. Jadi membaca huruf nunnya seperti membaca huruf N. Ya, min tilqai. Jadi ada sedikit dengungnya juga. Dan yang kedua ikhfa sugro atau ikhfa abad. Cara membacanya seperti membaca huruf ang dan juga dengan ada dengungnya. Cara membacanya qaulan karima, jadi bukan qaulan karima, jadi qaulan karima, ada dengungnya. Dan ikhfa wusta atau ikhfa ausad, bisa membacanya seperti huruf N atau huruf ang. Salatihim. Nah, kalau yang kedua yauma idzin zurqa. Nah, tetap ketiganya ada dengungnya. Dan yang terakhir iqlab, hurufnya hanya ba saja. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba merupakan bacaan iqlab. Cara membacanya sami'an basiro. Nah, bacanya seperti membaca mim sukun. Sami'an basiro. Nah, ini contoh cara membaca iqlab. Kemudian kita masuk pembelajaran hukum mim sukun. Hukum mim sukun ada 3 macam. Yang pertama ikhfa syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka disebutnya ikhfa syafawi. Kemudian idgham mimi atau idgham mutamasilain, apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim, nah itu disebutnya idgham mimi. Yang ketiga izhar syafawi, itu apabila mim sukun bertemu dengan salah satu dari 26 huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, itu termasuk izhar syafawi. Bisa dilihat bagannya, ini dia hukum mim sukun, ikhfa syafawi, idgham mutamasilain dan izhar syafawi. Huruf ikhfa syafawi jika mim sukun bertemu dengan huruf ba, ini bacanya wa ma hum bi kharijin. Yang kedua idgham mutamasilain atau idgham mimi, apabila huruf mim bertemu dengan huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara bacanya anfusihim min. Nah, di sini sedikit ditahan dan juga sedikit ada dengungnya. Anfusihim min. Nah, yang ketiga izhar syafawi. Nah, ini huruf-hurufnya selain huruf mim dan ba. Ini ada contohnya. Wa awrathakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum. Nah, ini ada 3 contoh huruf izhar syafawi. Ini mim sukun bertemu dengan huruf alif, yang kedua huruf mim sukun bertemu dengan huruf waw, yang ketiga huruf mim sukun bertemu dengan huruf waw juga. Nah, ini berapa materinya untuk video pelajaran kali ini. Selanjutnya ini ayat-ayatnya. Tadi kita sudah bahas. Nah, untuk penilaiannya ada penilaian sikap, pengetahuan, dan tertulis. Bisa dibaca penilaian sikapnya, kemudian penilaian pengetahuannya, dan penilaian keterampilannya. Dan ini tugas yang bisa kalian kerjakan. Silahkan dibaca dan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.